Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ustaz Lutfi Ansori Al-Hafidh, guru kita semuanya, para ustaz dan ustazah, para pejuang Al-Quran yang semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, para mahasantri, semoga juga Allah selalu berikan bimbingan dan semuanya dijadikan sebagai ahlul Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang penuh dengan kebaikan ini, kita diizinkan berkumpul dalam rangka bersama-sama meraih kebahagiaan dari Al-Quran yang telah diturunkan untuk menata kehidupan kita semuanya. Jadi ini temanya luar biasa. Saya sebenarnya dari semalam sampai bingung mulainya dari mana. Karena Al-Quran itu semuanya kebaikan, Al-Quran itu semuanya keberkahan. Jadi yang hari ini disampaikan hanya 10 menit dari sekian banyak samudra keberkahan yang ada di dalam kalamullah ataupun Al-Quran. Jadi kalau kita jelaskan semua tentang kemuliaan, keagungan, keberkahan Al-Quran, ini gak akan selesai sampai hari kiamat. Tapi sekelumit ini semoga menjadi bekalan kita agar kita semakin yakin, semakin mesra hubungan kita dengan kitabullah. Ya. Pertama saya ingin nanya nih ke antum semuanya, siapa yang ingin hidupnya bahagia? Kayaknya gak kompak nih kayaknya. Kalau ingin hidupnya bahagia, angkat tangannya, katakan saya. Bisa? Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Saya. Wah, mantap sekali nih. Siapa yang ingin hidupnya sukses semuanya? Saya. Siapa yang ingin hidupnya bertambah mulia? Saya. Siapa yang ingin diangkat derajatnya? Saya. Inginnya sukses mulia diangkat derajat di dunia saja apa di akhirat juga? Akhirat doang apa dunia saja? Dunia akhirat ya. Wah, sama kita. Pengen nanti suksesnya itu sendirian atau bersama-sama? Yakin nih? Kan kadang-kadang ada yang pengen sukses sendirian, yang lain pengen sukses dijegal tuh. Tetapi tidak untuk para ahlul Quran. Alangkah indahnya kalau kita nanti masuk surga itu rame-rame. Surga seindah apapun kalau sendirian kesepian enggak? Nabi Adam aja kesepian. Makanya insya Allah nanti seluruh mahasantri dari LTQ Harapan Umat ini nanti sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aminnya bareng semangat ya. Jangan mentang-mentang belum menang terus lemes gitu ya. Allahumma amin. Baik. Kalau pengen bahagia, pengen sukses, pengen mulia dunia akhirat semuanya, maka ketahuilah Allah sudah berikan kita jalan. Allah sudah berikan kita wasilah agar kesuksesan itu betul-betul bukan hanya mimpi tapi menjadi nyata. Mana jalannya? Tadi dibacakan oleh Ustaz Lutfi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Agar kita senantiasa berbahagia dengan nikmat diutusnya baginda Nabi dan nikmat Al-Quran. Nah, ada di ayat lain juga nih, yang tadi saya ingat justru di surat Toha ayat 2.
Apa kata Allah di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk membuatmu sengsara, menderita. Mafhum mukhalafahnya, kalau Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk membuat Nabi termasuk kita umatnya menderita, berarti seakan Allah mengatakan inna anzalna 'alaikal Qur'ana litafrah, litafuz, litas'ad. Kami turunkan Al-Qur'an agar engkau bahagia, agar engkau sukses, agar engkau menang. Jadi adanya Al-Qur'an diturunkan agar apa? Kita semuanya sukses bersama-sama, agar kita semuanya bisa memenangkan istana surga. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Sepakat nih? Masya Allah. Baik, jadi kata Imam Al-Baghawi bahwa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa ay ja'alnahu musilan laka litas'ad. Kami jadikan Al-Qur'an ini sebagai jembatan yang akan mengantarkanmu kepada kebahagiaan. Pertama ini ya, perlu kita yakinkan dulu kita semuanya. Siapapun yang berhubungan secara intens dengan Al-Qur'an, itu rumusnya pasti bakal mulia. Siapapun, apapun yang berhubungan intens dengan Al-Qur'an pasti akan mulia. Contoh, malaikat yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril. Makanya jangan percaya katanya ada orang bisa merintahkan malaikat Jibril, turun Jibril, wa maqali inna rahmatan Jibril. Itu jelas pendusta itu ya. Malaikat yang paling mulia lalu disuruh turun Jibril, wa maqali. Ahlul Quran gak akan mudah tertipu oleh orang-orang anak buah Dajjal semacam itu. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, bukan paling besar loh ya, yang paling mulia. Yang paling besar ada lagi. Jibril itu kan 600 sayapnya. Ternyata ada malaikat lain yang satu sayapnya sebesar malaikat Jibril. Tapi tetap yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena dia diberikan tugas menyampaikan Al-Quran. Nabi ada 124.000. Tapi dari sekian banyak nabi yang paling mulia siapa? Kekasih kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang menerima Al-Quran. Kota yang paling mulia mana? Purbalingga deh. Nah, Purbalingga apa? London? Mana? Gak ada yang tahu kan? Kota yang paling mulia mana? Makkah Al-Mukarramah. Kok bisa? Karena disitulah Al-Quran pertama kali diturunkan. Padahal dulu padang pasir, gak ada apa? Tanaman gak ada. Biwadin ghairi zar'in, gak terkenal. Tahu-tahu sekarang menjadi kota yang tidak pernah sepi didatangi oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Bulan yang paling mulia bulan apa? Bukan Agustus, bukan? Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena bulan itu apa? Unzila fihil Quran. Bulan-bulan itu banyak, tapi kok yang paling mulia Ramadan. Kenapa? Disitulah Al-Quran diturunkan. Malam yang paling mulia malam apa? Lailatul Qadar. Kok bisa Lailatul Qadar? Padahal banyak malam-malam itu kan. Karena
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa? Karena di situ tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Karena di situ pada intinya adalah malam diturunkannya Al-Qur'an secara lengkap 30 juz. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sebelum diterima Nabi ya, itu Al-Qur'an transit dulu, kalau bahasa zahir ya, transit dulu di Baitul Izzah. Peristiwa itu terjadi pada malam Lailatul Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran semuanya pada malam yang penuh itulah Lailatul Qadar. Umat yang paling mulia. Dulu orang Yahudi mengatakan kamilah yang paling mulia. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini putra-putranya Allah, kekasih-kekasih Allah. Tapi itu dulu. Adapun sekarang umat yang paling mulia siapa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Siapa maksudnya? Siapa? Umat Kenapa kok kita menjadi umat yang paling mulia? Karena kita umat yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, Allah akan hinakan. Kalau umat ini meninggalkan Al-Quran, umat ini pun akan menjadi hina, rendah, akan dicabut khairiyatu hadhil ummah, akan dicabut kalau Al-Quran tidak lagi menjadi pedoman. Nah ini Al-Quran sumber kemuliaan. Makanya kalian antum semuanya mulai hari ini sedang meniti jalan kemuliaan, menjadi orang-orang yang mulia, yang bukan hanya di dunia diangkat derajatnya, tapi di surga mendapatkan surga yang paling VVIP bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak bertetangga dengan Rasulullah? Salah satu jalan tol menuju ke sana adalah menjadi ahlul Quran. Karena Al-Quran mengangkat derajat. Setiap ayat yang dibaca itu nanti antum, kita lah ya, biar saya ikut juga kan, akan naik satu lantai, level berikutnya, level berikutnya, level berikutnya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, level surga itu adalah sebanyak ayat-ayat Al-Quran. Makanya nanti tes untuk masuk surga disuruh ngapain? Baca Al-Quran. Satu ayat naik, dua ayat naik, tiga ayat naik, satu sampai Firdausil A'la ini nanti. Kenapa? Karena mungkin 30 juz. Nah, antum nanti semuanya ikut. Kenapa? Karena insya Allah semuanya mungkin juga. Nah, saya nanti dikeret ya. Nah, ini kenapa? Karena khusus namanya Ahlul Quran itu orang-orang yang dispesialkan oleh Allah. Saya tutup mengatakan al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tapi la ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak akan bisa merasakan nikmat itu dengan sebenarnya kecuali yang betul-betul merasakannya. Lah di sini antum nanti latihan merasakan mencicipi indahnya Al-Quran. Kayak orang belum pernah makan durian. Di Korea itu nggak ada durian. Antum cerita sampai berbusa-busa, durian itu wena era kejama. Pokoknya very very delicious. Orang Korea cuman garuk-garuk kepala. Enaknya kayak apa tuh? Antum yang mirip-mirip mangga, tetap nggak sama. Maka yang bisa merasakan kenikmatan durian siapa? Yang betul-betul mencicipinya. Makanya kalau kita ingin merasakan kenikmatan Al-Quran, bahagia karena menjadi Ahlul Quran,
kita harus betul-betul masuk terjun langsung bersama Al-Quran, sehari-hari bersama Al-Quran. Kenikmatannya betul-betul luar biasa. Ya, nanti dengan berjalannya waktu itu akan bisa kita rasakan. Sehingga orang biasa dengan Al-Quran kok tiba-tiba jauh, itu ada rasa rindu. Saya kemarin mengantar anak sulung ke Sragen hari Sabtu. Ini kalau malam tuh sering ngimpi-ngimpi, kebayang-bayang, ya Allah, kebayang tuh di asramanya itu pojok sendiri, dekat jendela, kasurnya di atas pula. Kepikir terus, kenapa kepikir, kenapa? Karena karena ya, kalau nggak sayang ngapain dipikirin? Kalau nggak cinta kenapa dibayang-bayangin? Orang terbiasa dengan Quran, kok nanti tiba-tiba dia jauh, yakin dia akan merasakan kegelisahan, resah, gelisah, gundah. Itu ada Imam Masjidil Haram, kalau nggak salah Syekh Al-Juhani, di Saudi Arabia itu kan ada wajib militer. Kalau bagus nanti jadi tentara resmi, TNI-nya lah begitu. Ketika menjalani masa-masa wajib militer, Syekh Al-Juhani itu merasa hari berlalu, hafalan semakin menghilang, murojaah semakin nggak terkontrol. Padahal karirnya sebenarnya lumayan bagus. Setelah saya wajib militer, beliau berazam, saya akan kembali untuk fokus bersama Al-Quran. Siapa yang menyangka beliau sekarang menjadi salah satu imam Masjidil Haram. Kenapa? Karena kesetiaannya bersama Al-Quran. Salah satu imam Masjidil Haram dulu pernah mau hilang hafalannya, karena Al-Quran kalau nggak diulang-ulang lama-lama apa? Fa innahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uqliha. Lebih cepat hilang daripada unta yang lepas talinya. Makanya ternyata Allah muliakan beliau, bukan hanya menjadi jenderal aja tiung tangan sama Al-Juhani. Itulah Allah muliakan Ahlul Quran. Ya. Jadi ada kenikmatan yang tidak tergantikan ketika kita bisa selalu dekat dengan Al-Quran. Nah, ini diantara bukti bahwa Al-Quran mengantarkan kepada kebahagiaan. Dalam skala makro, ya, dalam skala makro, Al-Quran itu menjadi ruh peradaban. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini banyak umat yang dulunya tidak terkenal, tidak disebut, hidupnya dalam kondisi yang sangat terbelakang, tapi dengan Al-Quran tiba-tiba bangsa tersebut diangkat derajatnya menjadi mercusuar peradaban dunia. Antum tahu bangsa apa ini? Bangsa apa? Bangsa Arab. Apa bayangan antum ketika mendengar Jazirah Arab? Yang membayangkan apa? Jazirah Arab sebelum Al-Quran turun di sana. Jazirah Arab itu masyarakat yang amat sangat terbelakang, moralnya rusak, luar biasa kerusakannya. Perang antar suku itu menjadi kebiasaan.